Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan di KPM, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami mau belajar firman Tuhan melalui KPA secara online. Berkati kami, hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti, memahami, dan terlebih kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa berkonsentrasi dengan baik, dan kami bisa menerima firman-Mu sebagai satu hal yang baru, memperbaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita mau bicara tentang pelita tubuh. Kita ambil ayat firman Tuhan pada hari ini di Lukas 11 ayat 33 sampai ke 36. Saya akan bacakan ayat 33 sampai 36, pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada lagi bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Hari ini kita belajar tentang pelita tubuh dalam Lukas 11. Ini merupakan ayat yang sebenarnya banyak, ada beberapa yang sama. Kalau kita lihat di Matius juga bicara tentang terang dan garam, digambarkan tentang bagaimana hidup yang memancarkan cahaya. Ketika kita bicara tentang terang, kita sedang bicara tentang bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk memperlihatkan kebenaran, yaitu memperlihatkan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di ayat 33 berkata demikian, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Kita bisa melihat ketika kita bicara tentang pelita, kita sedang bicara tentang firman Tuhan. Kita ingat satu lagu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Wah, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan ada pelita yang memberikan terang bagi jalan kita, pelita yang memberikan arah yang jelas, yang supaya kita bisa melihat arah yang jelas, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita harus berjalan dalam kehidupan kita untuk menuju satu tujuan yang jelas, maka kita butuh yang namanya pelita, butuh yang namanya terang. Seperti Bapak Ibu semua berjalan di dalam kegelapan, meskipun jalan di depan kita itu ada, tapi kita akan membutuhkan terang itu. Mengapa? Karena kalau kita tidak ada terang pasti merayap-rayap. Demikian pula dalam kehidupan kita. Firman Tuhan digambarkan sebagai pelita, itu menggambarkan bagaimana firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi satu hal yang paling penting dalam kita berjalan menuju masa depan kita. Dari ayat 33 ini bicara tentang pelita yang diletakkan di atas kaki dian. Hari ini bicara tentang 3 hal. Yang pertama, ketika kita bicara tentang pelita yang diletakkan di atas kaki dian, kita bicara tentang firman Tuhan sebagai kebenaran yang utama. Kaki dian itu seperti tempat untuk menaruh lilin, di mana tempat itu tempat yang biasanya diletakkan di satu sudut rumah atau di tempat utama kita berkumpul. Nah, kaki dian ini menjadi dasar untuk meletakkan pelita tersebut, sehingga pelita itu menjadi terang, menerangi lingkungan. Kenapa digambarkan sebagai firman Tuhan yang menjadi satu kebenaran yang utama? Karena ketika kita meletakkan pelita itu di kaki dian, kita sedang memberikan satu sumber cahaya yang kemudian yang kita tahu bahwa cahaya tersebut jika diletakkan di tempat tersebut akan menyebar dan menerangi seluruh ruangan dengan baik. Kalau kita taruh itu di pintu, dia akan menerangi ruangan sekitar pintu. Tapi bagaimana kalau kita meletakkannya di atas kaki dian yang kita letakkan di tengah ruangan atau di tempat yang kita akan dudukin? Berarti ruangan itu akan menjadi terang, jangkauan cahayanya akan lebih menyebar. Demikian pula itu gambaran sebagai
firman Tuhan sebagai kebenaran yang utama dalam kehidupan kita. Kita meletakkan firman Tuhan yang di tempat yang terutama, meletakkan firman Tuhan di tempat yang terpenting, bukan di tempat yang asal-asalan, bukan menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi tempat yang paling utama. Kita sadar, seperti yang saya pernah bawakan dalam firman Tuhan, bahwa hikmat yang kita terima itu bukan hanya hikmat firman Tuhan saja. Kita selama ini sudah hidup dan kita menerima banyak pengertian-pengertian. Dan ketika kita menerima firman Tuhan dalam hidup kita, tiba-tiba kita harus merubah. Yang dahulunya kita punya prinsip hidup, sekarang prinsip hidup kita itu kita lihat, kita pasangkan pada firman Tuhan. Apakah masih relevan? Apakah masih benar sesuai firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kita harus pergikan, kita harus hilangkan. Mau nasihat orang tua, mau nasihat siapapun, orang ahli, tapi yang pasti ketika kita bicara tentang firman Tuhan sebagai kebenaran yang utama, Tuhanlah yang kita tanya pertama. Tuhanlah yang seharusnya kita jadikan dasar firman Tuhan. Apakah nasihat orang tua atau nasihat orang pintar itu tidak benar? Bukan seperti itu yang maksud saya. Tapi ketika kita bicara tentang jalan yang akan kita lalui, kita sedang bicara tentang firman Tuhan sebagai penerang jalan kita. Karena apa? Karena rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Karena jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang Tuhan sediakan. Karena itu sepantasnya kita bertanya pada Tuhan, bukan bertanya pada orang lain. Kita bertanya pada Tuhan. Ketika kita bertanya pada Tuhan, Tuhan akan kirim cara Tuhan untuk memberitahukan jalannya. Bisa melalui mimpi, bisa tiba-tiba kita kepikiran sesuatu, bisa juga dari nasihat orang tua, bisa dari nasihat-nasihat orang-orang yang profesional. Tapi Tuhan akan memberikan satu jalan ketika kita bertanya pada Tuhan. Bertanya pada Tuhan pertama adalah bentuk sebagai menempatkan firman Tuhan sebagai kebenaran yang utama. Ayat 34 berkata gini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu semua ini bicara lagi tentang satu gambaran bagaimana ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Digambarkan di ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Mata bicara tentang sudut pandang, cara pandang kita terhadap kehidupan. Bayangkan kalau mata yang kita miliki ini merupakan mata yang mendapatkan cahaya firman Tuhan, mata yang mendapatkan pelita dari cahaya dari pelita firman Tuhan, sehingga ketika mata itu mendapatkan cahaya, dia bisa merefleksikan cahaya tersebut untuk melihat sesuatu, sehingga terang apa yang dia lihat, tidak lagi gelap. Ketika sudut pandang, cara pandang kita tidak lagi gelap dalam kehidupan kita, kita akan berjalan dengan pasti, dengan yakin. Dan kita tidak akan menghantam sesuatu, kita tidak akan tersandung. Kenapa? Karena kita bisa melihat dan mempertimbangkan setiap langkah kita. Karena apa? Karena kita bisa melihat jalan kita. Hal yang kedua, firman Tuhan tidaklah disimpan sendiri atau digunakan untuk menutupi kemunafikan kita. Jangan meletakkan pelita tersebut di kolong rumah atau di bawah gantang. Tuhan inginkan kita tidak menyimpan firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Seperti gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang menyembunyikan firman Tuhan, mereka yang menggunakan firman Tuhan sebagai kepentingannya sendiri-sendiri, menutupi kemunafikannya dia, menutupi kebohongan mereka, menutupi bahwa mereka sebenarnya melakukan itu hanya untuk mengejar kekudusan yang menurut mereka. Mereka hidup eksklusif, mereka menolak orang lain. Mereka menganggap orang lain lebih rendah, pada kenyataannya tidak seperti itu. Firman Tuhan digunakan hanya untuk kemunafikan mereka. Apakah firman Tuhan menjadi berkat bagi mereka? Tentu tidak. Ayat 35 berkata gini, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Satu hal yang tugas kita ketika kita dalam kondisi mati lampu dan hanya memiliki satu lilin yang sudah telanjur menyala. Lalu yang kita lakukan adalah berusaha supaya lilin tersebut jangan sampai mati apinya. Kita akan berusaha. Kenapa? Begitu lilinnya mati apinya, lilin itu jadi tidak berguna. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita kehilangan firman Tuhan,
hidup kita kehilangan arah kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita sejatinya mati, tidak ada gunanya lagi. Kita akan hidup seperti seorang Farisi yang hidup dalam kemunafikan, atau kita merasa hidup dalam kegelapan, di mana kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak tahu lagi arah kehidupan kita tidak tahu lagi arti kehidupan kita. Yang pasti kita hidup dalam dosa dan menuju dosa, keterikatan pada dosa, sehingga dosa itu mengikat, menekan, dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Itu yang terjadi, dan itu yang paling bahaya dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah biarkan firman Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Jangan hilangkan firman Tuhan dalam otak kita, pikiran kita, ingatan kita, gaya hidup kita, habit kita. Pasang terus firman Tuhan, supaya apa? Firman Tuhan itu tetap menyala, menjadi pelita bagi hidup kita. Hal yang ketiga, yaitu firman Tuhan itu dilakukan, dibuktikan agar setiap orang melihat perbuatan Allah yang ajaib. Gambaran tentang pelita yang diletakkan di atas kaki Dian, sehingga setiap orang yang masuk dapat melihat cahayanya, itu merupakan gambaran bagaimana firman Tuhan wajib dilakukan. Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan. Pelaku, karena apa? Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita menjadi orang yang hidup dalam kemenangan, menjadi orang yang hidup dalam penyertaan Allah. Yang kedua, ketika kita menjadi orang yang menjalankan firman Tuhan, kita menjadi orang yang memperlihatkan cahaya Allah di dalam kehidupan orang lain. Seorang Kristen dituntut untuk menjadi seorang yang memiliki kasih yang luar biasa. Begitu kita membuktikan kasih kita, yang terjadi apa? Orang akan melihat dan merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Secara tidak langsung dia akan memuliakan nama Tuhan. Oh, luar biasa, ketika aku bersama kamu rasanya damai. Aku gak pernah diinikan, aku gak pernah dikasarin. Itu bentuk bagaimana terang itu menjadi terang bagi dia. Terang itu dirasakan bagi sama orang lain. Ayat 36 berkata gini, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jika seluruh kehidupan kita, artinya jika seluruh tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi firman Tuhan, maka tidak ada lagi perbuatan dosa, perbuatan gelap. Tidak ada lagi manipulasi, kemunafikan, korupsi, dan segala macam. Yang ada adalah apa? Terang yang bercahaya. Kasih Allah itu akan terasa, perbuatan hidup kita akan terasa. Apa yang kita perbuat itu akan dirasakan oleh orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita datang, orang itu merasakan damai. Orang itu merasakan keyakinan yang jelas. Orang itu merasakan satu kepercayaan diri. Itulah yang namanya kasih Allah ada dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi jalan kita, langkah kita. Bapak Ibu semua, hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar kembali agar firman Tuhan itu tetap menjadi yang utama dalam hidup kita. Bukan karena kita hanya membutuhkan, tapi karena firman Tuhan itu adalah hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat yang besar baik buat kita maupun orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang pelita tubuh, di mana kami percaya Tuhan firman Tuhan ada di dalam kami dan kami jadi terang bagi sekitar kami. Biar Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran hidup kami, agar kami mampu dan dimampukan untuk menjadi berkat melalui firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu menuntun setiap hidup kami, bahkan setiap hidup orang di sekitar kami, dan kami menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan memenangkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu yang ditaburkan itu mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala yang dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dan kekuatan. Ibu Gembala yang sedang menemaninya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna.
semuanya Tuhan sembuhkan dengan sempurna, dan Tuhan pulihkan sedia kala. Kami semua Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus, dan yang sedang menghadapi setiap luka duka Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.